Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci zat yang kita tidak akan punya ilmu kecuali Allah ajarkan kepada kita. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryatil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa jami' awliya wa syuhada wa salihin wa jami' masyayikhina fid din, khususan Abu Yasin Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani wa Abu Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani, khususan ila Sayyidina al-Imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali amaddanallahu bimadadihim wa qada alaina min barakatihim wa warihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Hikmah PN Tanjung Balai Karimun, Kepri, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Malam ini setelah beberapa pekan kita libur, kita lanjut lagi kajian kita kitab Al-Arba'in fi Usuluddin punya Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Kita sampai di tentang pembahasan sekarang Al-Asl Tsani. Ini untuk tentang amal hati. Ada pokok yang kedua, Al-Qimus Tsalis fi Tazkiyatil Qalbi, yaitu bagian Al-Qimus Tsalis bagian ketiga tentang membersihkan hati. Anil akhlaq al-madmumah, dari akhlak-akhlak yang tercela. Orang kalau nak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib hukumnya membersihkan hati dari sifat-sifat tercela. Ini Imam Ghazali menulis kitab ini 1000 tahun yang lalu. Kitab ini nih 1000 tahun yang lalu. Kita bisa belajar dari Imam Ghazali ini 1000 tahun yang lalu ditulis, bukan kemarin sore, bukan. 1000 tahun. Jadi kita akan dituntun oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala macam mana itu sampai kepada kalian perlu kita lakukan. Kita sampai sekarang di sudah bab yang ketiga tentang membersihkan diri atau hati dari hal yang tercela, yaitu sampai di pokok yang kedua, sarahil kalam. Sarah itu artinya rakus. Sarah itu ada sarahil ta'am, ada sarahil kalam. Sarahil ta'am rakus, makan banyak, makan jelek, sudah kita bahas kemarin. Kemudian yang kedua ini kita masuk di pokok yang kedua, yaitu sarahil kalam, itu rakus di dalam bercakap. Banyak cakap, banyak omong, tak bagus. Orang yang agamanya bagus, wali daripada walinya Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan banyak cakap, tak akan ngomong-ngomong.
Karena ini merupakan satu hal yang memang termasuk sifat yang tercela. Tak mungkin wali Allah punya sifat tercela, tak mungkin. Untuk menjadi seorang kekasih Allah ini semuanya dia harus dibersihkan. Kita sampai di afatul lisan sekarang. Afatul lisan yaitu bahaya lisan, ya. Bahaya lisan, bencananya lisan, ya. I'lam qala Imam Al-Ghazali rahimahullah taala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi fid dharain. I'lam anna lil lisan isrina afah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya lisan mulut kita, lidah kita nih ada 10 bencana di situ. Afat itu bisa berarti bencana, musibah. Sarahnaha fi kitab afatil lisan, dan telah kami terangkan di kitab afatil lisan fil ihya, di dalam kitab ihya. Imam Ghazali punya kitab yang lebih besar, yaitu kitab sangat masyhur sekali punya Imam Ghazali, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Nah, kita yang kita kaji sekarang ini kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Wa yatulu dzikruha, dan di situ tentang bahas masalah bencananya lisan ini itu diterangkan dengan panjang lebar oleh Imam Al-Ghazali. Begitu pentingnya, bukan tak penting. Wa yakfi kal amalu bi ayatin wahidah. Maka cukup bagimu mengamalkan satu ayat saja, yaitu qala Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin. Sadaqallahul adzim. Tidak ada kebaikan di banyak bisikan-bisikan mereka, cakapnya. Enggak ada kebaikan di dalam, maksudnya perkataan-perkataan. Illa man amara bi sadaqatin, kecuali orang yang menyuruh kepada sedekah, atau ma'rufin, atau menyuruh kepada yang ma'ruf. Kalau nak bicara nih, itu harus ada unsur ibadahnya, ibadah. Nyuruh sedekah ibadah, nyuruh kepada yang ma'ruf ibadah. Nah, omong-omong kosong itu tidak ada baiknya. Pamanu an alla tatakallama fi ma la ya'ni, yaitu maksud ayat ini apa? Maksudnya janganlah engkau berbicara sesuatu yang tak ada gunanya. Kita cobalah kita tengok, mulai bangun pagi subuh sampai bangun pagi lagi, kalimat yang keluar dari mulut kita ini mana yang lebih banyak? Ngomong kosong yang tak ada gunanya atau yang ada pahalanya? Mana yang banyak? Nah, itu. Jadi kita seorang muslim itu mestinya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi termasuk bagusnya Islamnya seseorang yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak ada artinya baginya. Ngomong tak berarti, bagus diam. Tak apa, cakap gini, cakap tak ada gunanya. Berpahala tidak, malah yang enggak berpahala aja itu tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Itu maksudnya sesuatu yang tak ada unsur maksiatnya. Makanya di sini kalau babnya bab berbicara, Allah katakanlah ma fi ma la ya'ni, itu kau jangan berbicara sesuatu yang tak ada gunanya, tak bermakna bagimu. Maksudnya ini perkataan ini yang memang tak ada unsur maksiat. Kalau udah maksiat, udah tak perlu dibahas lagi, mesti tak boleh. Orang bagus itu bukan hanya tak ngomong yang maksiat, tapi dia tidak berbicara sesuatu yang tidak ada artinya baginya, gak ada gunanya baginya. Itu baru orang bagus. Terus ngapain? Kan bikin capek. Ngomong, tapi tak ada gunanya, pahala tidak. Ya, pokoknya dosa pun tidak saja yang mengubah-ubah, tapi tak ada gunanya. Untuk apa? Mubadir tenaga, mubadir waktu, mubadir mulut. Nah, banyak mubadirnya. Kalau digunakan untuk membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, berapa kebaikan kita dapat? Kalau kita gunakan untuk alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi, berapa kebaikan kita dapat? Satu huruf
10 kebaikan. Ketika kita menyanyi, ngomong tak jelas, kita tak dapat apa-apa. Umur berkurang, waktu hilang, itu tidak akan pernah kembali. Wa taktasir alal muhim wa fihi najah, maka kau hendaklah meringkas kata-katamu itu sesuatu yang memang penting. Memang kita ini mesti harus kita sampaikan, harus kita keluarkan gitu. Itu baru. Jadi tidak sia-sia apa yang keluar dari mulut kita. Fa fihi najah, maka disitulah ada keselamatan. Disitulah baru ada keselamatan. Kalau ada orang menyanyal, ngomongnya panjang ini segala, tak ada cerita. Itu berarti bukan orang soleh. Itu bukan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Ngomong-ngomong kosong. Qala Anas radhiyallahu taala anhu, istazada gulamun minna yawma Uhud, wa wujida ala batnihi hajaran marbutan minal ju'. Ini Sayyidina Anas bin Malik, sahabat Nabi, khadimnya Rasulullah yang bantu-bantu Nabi di rumah. Namanya Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, ada seorang anak laki-laki terbunuh di perang Uhud. Dan ditemukan di perutnya ini batu yang diikat karena lapar. Di perang Uhud, perang yang waktu itu wafatnya, syahidnya Sayyidina Hamzah, pamannya Rasulullah SAW. Ini ada seorang anak laki-laki pemuda meninggal. Ditemukan di perutnya ini ada batu diikat di perutnya. Kenapa? Karena lapar. Saking lapar. Bagaimana? Tengok macam gitu kelaparan zaman dulu, zaman Rasulullah, zaman sekarang kita macam tak ada lah orang macam ini. Isinya perut nih, ketika kita makan kan perut ini kan ada terganjal, kan? Ini ganjal dari dalam kalau kita. Kalau orang zaman dulu saking tak ada yang dimakan, diganjalnya dari luar. Kan sama-sama ketekan juga. Macam penuh, tapi ganjal dari. Begitu laparnya. Itu perang fisabilillah. Famasahat ummu turaba ala wajhihi wa qalat hani'an lakal jannata ya bunayya. Ibunya menemukan anaknya tadi itu. Kemudian diusaplah wajah anaknya dari debu. Peperang berdebu diusap sama ibunya ini, menemukan anaknya. Kemudian ibunya mengatakan, selamat bagimu wahai anakku, surga bagimu wahai anakku, kata ibunya. Jadi selamat, diusap mukanya, katanya selamat bagimu nak, surga bagimu nak, kata ibunya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu ibunya ngomong begitu, Rasulullah dengar. Terus kemudian Rasulullah bersabda, mengatakan, wa ma yudrika la'allahu kana yatakallamu fima la ya'ni wa yamna'u ma la yadurru. Kata Rasulullah, kamu tahu dari mana? Kata Rasulullah, kamu tahu dari mana? Jadi bisa jadi anak ini, dia waktu hidupnya, dia berbicara dengan sesuatu yang tidak berguna baginya. Wa yamna'u ma la yadurru, kemudian dia mencegah sesuatu yang tidak berbahaya baginya. Maksudnya dia melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya, mubadirkan. Layak nih. Itu bisa berarti kalau di sini wallahu a'lam berarti kata-kata yang mengandung maksiat atau dosa bisa jadi. Nah, Rasulullah kayak gitu. Bayangkan orang perang dengan Rasulullah, terbunuh di medan perang dalam keadaan lapar, perutnya diganjal pakai batu. Mamanya datang, isinya kan semacam doa mama ini, bagimu surga wahai anakku. Kayak gitu. Kata Rasul, kau tahu dari mana? Jadi bisa jadi anak ini dia
mengatakan sesuatu hidupnya, mengatakan sesuatu yang tidak ada gunanya. Nggak bisa jaga mulut. Nggak bisa jaga mulut. Itu orang yang amalnya kayak gitu, perang sama Rasulullah, terbunuh di medan perang. Kalau kita orang biasa-biasa saja macam mana? Udahlah ibadahnya kacau balau dan sebagainya, menyanyah lagi mulutnya. Macam mana? Sampai Rasulullah mengatakan demikian, bayangkan. Jadi kan pelajaran sangat berharga bagi umatnya untuk hati-hati di dalam menjaga mulut. Jihad fisabilillah dari kesemua ini itu tidak bisa menyelamatkan seorang yang tidak bisa menjaga mulutnya ketika dia hidup. Wahadu malayakni, sekarang batasan yang dimaksud sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak berguna, tidak berarti. Itu apa? Huwa alladzi law turika lam yafut bihi thawab wa lam tuntajas bihi daruratan. Yang namanya perkataan yang tidak berarti, tak berguna, yaitu perkataan yang kalau ditinggal lam yafut bihi thawab, maka dia tidak kehilangan pahala. Maksudnya dia kalau dia tak ngomong nih, dia tak ngomong, dia tidak kehilangan pahala. Berarti apa? Yang diucapkan ini memang bukan sesuatu yang punya nilai pahala gitu, nggak ada gunanya. Sesuatu perkataan yang berarti itu perkataan yang ketika keluar dari mulut kita itu ada pahalanya. Itu baru sesuatu yang berguna, berarti. Kalau kita ngomong kok kata-kata kalimat itu nggak ada nilai pahalanya, itu termasuk malayakni. Itu sesuatu yang tidak berarti. Itu yang harus ditinggalkan. Tidak harus yang maksiat. Kalau damai itu otomatis dosa sudah. Nah ini. Walam tuntajas bihi daruratan. Dan kalau umpamanya kita tidak mengatakan seperti itu, pun kita tak akan mendapatkan apa-apa. Maksudnya ini nggak ada dosa apa-apa, nggak akan mendapatkan satu kerugian, nggak ada. Nah, itu seperti itu. Wa man iktasara minal kalami ala hadza qalla kalamu. Barang siapa yang meringkas kata-katanya dari hal ini tadi, maka pasti omongannya itu sedikit. Dia nak bercakap, ini tak ada pahalanya pun, tak guna pun, tak ada pahalanya. Mana bercakap yang ada pahalanya pun, menunjukkan orang ada pahala. Ini berita kebaikan, ada pahala. Baca Quran, baca selawat, baca zikir, otomatis. Tapi kalau kira-kira cuma ngobrol-ngobrol kosong, tidak ada apa-apanya, itu termasuk yang semestinya ditinggalkan. Kalau orang bisa punya komitmen seperti itu, mesti cakapnya itu sedikit tak banyak. Falyuhasibil abdu nafsahu inda dzikrihi ma la ya'nih innahu law dzakarallaha ta'ala badala tilkal kalimah kana dzalika kanzan min kunuzi sa'adah. Hendaklah seorang hamba menghitung dirinya sendiri terhadap apa-apa yang dia ucapkan yang tidak berguna. Dan seandainya itu diganti dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi kanzan min kunuzi sa'adah, akan menjadi satu simpanan, ya, harta simpanan daripada simpanan-simpanan keselamatan di akhirat. Iyalah, coba daripada ngomong tak betul tinggal astagfirullah, 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 astagfirullah. Tentu jauh, perbandingannya jauh sekali. Itu menjadi satu simpanan bagi kita untuk keselamatan di akhirat. Fakaifa yamsahul aqlu, fakaifa yasmahul aqlu bitarki kanzil maknuz wa akhadha madaratan hadza law lam yakun fi ithmun. Macam mana mungkin orang kok dia meninggalkan harta yang berharga, dia malah ngambil batu, tanah, ya. Misalnya ini ada emas, mutiara, ya, perak dan sebagainya barang yang berharga. Di sini ada batu kerikil, tanah, liat apa, dia disuruh pilih, pilih batu kerikil. Orang berakal tak akan melakukan seperti itu.
Orang berakal mesti, oh ngapain ngambil tanah, ngambil batu, kita ambil emas lah, ambil mutiara kita ambil, intan, berlian yang kita ambil. Itu namanya orang berakal. Itu bahasanya Imam Ghazali. Jadi kalau orang berakal mesti dia akan mengambil yang berharga. Apa yang berarti? Daripada aku ngomong banyak tak betul, tak ada guna, bagus aku baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Bagus aku baca salat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughriq wal khatimi lima sabaqa nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-qadir. Ini yang dilakukan, ini yang menjadi rutinitas para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Para kekasih Allah, para aulia, para anbiya, hatinya tidak pernah lepas dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo kalau kita, Masya Allah zaman sekarang, apalagi sekarang time kampanye, aduh tambah, tapi cakap apa tak tahulah. Jadi salah-salah momen pilkada ini menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita tak hati-hati. Tambah jauh, semua orang digiring ke sana. Jadi ngomongnya ini, ngomong itu, dan sebagainya, bergaduh, bermusuhan. Aduh, momen pilkada ini jadikan sebagai pahala, jangan jadikan sebagai penyebab kita justru jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita terprovokasi seorang-orang semua harus mementingkan itu. Kayak nggak ada yang lebih penting. Lebih penting Maulid Nabi lagi. Maulid Nabi ngabiskan duit berapa? Maulid Nabi kita itu. Hah? Kita kampanye ngabiskan duit berapa? Mana lebih penting? Rasulullah nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan. Jangan orang kita nggak bisa bandingkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ini pas time kampanye juga momen-momen Maulid Nabi. Anak Maulid Nabi 10.000 bang. 10.000, 50.000 dah terlalu banyak. Ini topa-topa, kampanye berapa? Berapa nak? Mau. Untuk agama mana? Mana untuk Rasulullah? Mana untuk Allah Subhanahu wa taala? Mana? Kalau lah harta segitu banyak, kalau untuk kepentingan dunia saja, itu merupakan satu kerugian yang nyata. Pasti rugi. Pasti rugi. Jadi niatnya yang maju juga niatnya harus bagus, harus betul. Jangan niatnya karena duniawi, jabatan duniawi, jadi orang hebat duniawi. Jadi tidak karena Allah, tidak karena ibadah, rugi seperti itu. Jadi pun rugi, apalagi tak jadi. Dah habis duit tak jadi, tambah 2 kali rugi bang. Yang niatnya salah jadi, itu pun rugi. Apalagi dah niatnya salah tak jadi, duit habis tak ada apa-apa benda. Itu menangis. Tapi kalau orang niatnya lillahi ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala, tidak akan menjadi satu permasalahan. Itu sudah kita ridho karena kita niat kita karena Allah, ya, maka itu akan cuma menjadi ladang pahala. Milih nyoblos jangan karena nafsu, tak. Kita punya standarisasi cara memilih sendiri, ya. Kita punya standarisasi cara memilih sendiri. Jangan ikut-ikutan orang. Kita bukan pegawai partai yang dia memilih karena bosnya. Kita kan orang bebas. Kita justru pegawai atau orang-orang yang komitmen dengan insya Allah Allah dan Rasulnya. Ya, garisnya ke sana lah. Komitmen apa? Kita kan bukan pegawai politik. Mana yang menurut kita ini yang terbaik, ya, menurut kita untuk mencari ridho Allah, ya ini yang kita pilih. Bukan karena duitnya, bukan karena apanya, tidak. Mana yang amanah, mana yang bagus, mana yang orang itu amanah jujur, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah. Nah, itu kita pilih supaya tidak menjadi bencana bagi kita milih orang yang justru tidak amanah, bermaksiat kepada Allah, zalim. Nah, kita ikut membantu kezaliman, namanya ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong menolong kamu di dalam
ketakwaan, kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong kamu di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ini dia tolong menolong di dalam permusuhan. Kacau. Jadi musuh sana, musuh sini, musuh sana, musuh sini. Ya. Jadi pilkada mau jadi musuh-musuhan, jangan milih, tinggal pilih saja sudah selesai. Apa sudah? Jangan terlalu ambisi. Cari yang insya Allah secara agama, standarisasi kita itu agama tetap. Ya bukan dia ngasih saya, dia anu saya, tidak. Ini mana yang amanah, mana yang adil, mana yang zalim, mana yang bisa. Itu yang kita jadikan standarisasi. Yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Innahu law dzakara Allah Ta'ala badala tilkal kalimah kana dzalika kanzan min kunuzil sa'adah. Fa kaifa yasma'ul aklu bi tarki kanzil maknus wa akhdhal madarah? Hadza law lam yakun fi itsm. Fa in kana itsmun faqad istabdala bi tarki kullil kanz awaza su'latan minan nar. Perumpamaan Imam Ghazali tadi, orang yang berbicara mengeluarkan suara dari mulutnya yang tidak ada nilai pahala, itu ibaratnya ini ada mutiara berlian, ini ada tanah batu, dia ambil tanah sama batu. Mutiara berlian tidak diambil dia karena dia tidak gunakan mulutnya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang itu kalau ibaratnya ini tanah batu ini ibaratnya ini kata-kata yang tidak ada unsur maksiat. Tapi kalau ketika mulutnya ini berbicara, mengeluarkan suara, kok unsurnya unsur maksiat, itu perbandingannya dia menyia-nyiakan mutiara, emas, dan dia mengambil bara api. Diambil dia. Api yang diambil dia bisa membakar dia sendiri, ambil. Macam mana? Dia akan binasa sendiri. Kalau batu dipegang ini masih bisa. Kalau bara api diambil, dia akan terbakar. Itu ibaratnya orang yang menggunakan mulutnya, lisannya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahan. Ketika nak mengucap, aduh ini ada dosa ini kalau aku ucapkan astagfirullahaladzim. Tahan. Sebelum keluar. Istighfar sebelum kata-kata yang maksiat itu keluar dari mulut kita. Astagfirullahaladzim. Kenapa aku nak bicara macam ni? Astagfirullahaladzim. Ini dosa ni tak bagus. Ini astagfirullah. Ganti dengan istighfar sebelum kata-kata yang mengandung maksiat itu tadi keluar dari mulut kita. Dipikir dulu. Jangan asal nyeplos saja. Wa min jumlati ma la ya'ni hikayatul asfar wa ahwalil at'imatil bilad wa adatihim wa ahwalin nas wa ahwalis sinaat wa tijarat wa huwa min jumlati ma taran nas bi khususi yahuduna wa yataladdaduna bihi. Aduh, ini bahaya betul. Termasuk kata Imam Ghazali, kata-kata yang tidak berguna, ya. Kata-kata yang tidak berguna, yang tidak bermakna bagi yang mengucapkannya, ya, tidak ada artinya, nggak ada untungnya, yaitu cerita-cerita, ya, tentang terus kemudian masalah makan-makan, makanan ini, terus tentang adatihim, tentang adat-adat apa segala macam, awalan nas, berlaku orang ini itu ngomong. Awal sini apa tijarat, tentang masalah keadaan perdagangan, cerita-cerita kosong lah. Itu. Yang di itu pun tak ada andil di situ, tapi bercakap lebih. Yang kau tak ada modal, tak ada apa, tapi bercakap lebih banyak. Wa huwa min jumlati mataran nas yahuduna ma talazzaduna bihi. Dan itu termasuk, ya, di antaranya banyak sekali orang-orang tenggelam di dalam pembicaraan seperti itu dan merasa kelazatan di dalam berbicara, membahas itu tadi. Duduk berjam-jam membahas ini itu. Masalah makan aja dibahas, di lauk ini, ini enak, ini macam-macam dibahasnya.
Itu tak ada gunanya seperti itu. Enggak dosa. Kita duduk ngobrol masalah makan, ini mana yang sedap, ini masak ini gimana, tak dosa. Gitu. Tapi enggak ada artinya, enggak ada gunanya kita. Mulut kita itu penat. Keluar suara tidak mendapat pahala apa-apa. Tafdilu ba'di afatil lisan. Tafsilu ba'di afatil lisan. Perincian sebagian bencana-bencana lisan. Bahaya-bahaya lisan. La'allaka turidu an ta'rifa tafsila ba'di hadil afat. Ya, bisa jadi engkau ingin tahu perincian ya bahaya-bahaya lisan ini diantaranya. Falam anal ghaliba alal alsinah min jumlatil isrin afatun khamsah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya yang lumrah yang umum ya untuk masalah lisan ini dari jumlah 20 bencana tadi itu ada 5 yang paling dahsyat. Di antara 20 bahaya atau bencananya lisan itu ada 5 yang paling dahsyat. 5 apa tuh? Yang pertama yaitu al-kadhibu, berdusta. Berdusta. Sekarang nih ya Allah, dusta itu harus kita buang jauh-jauh. Sekarang tengok zaman orang nak dusta senang aja. Ngomong, bercakap, kalau udah terlanjur berbohong ni maaf. Macam tak ada dosa, dah terbiasa. Berbohong sikit nak bohong, sikit nak bohong, sikit nak bohong. Ini termasuk dosa lisan yang yang super dosanya. Dari 20 nih, di antaranya yang besar-besar ini, yang pertama yaitu berdusta. Kemudian yang kedua ghibah. Ghibah. Ngomongin jeleknya orang, duduk orang dari ujung kampung sana sampai ujung kampung sana dibahas dia semuanya. Yang itu melaporan budak tuh gini, bapak tuh gini, orangnya gini, apa sekarang. Masya Allah. Untuk apa kau bahas dia? Apakah itu mendekatkan dirimu kepada Allah? Tidak sama sekali. Justru menjauhkan. Tak ada gunanya bu. Bahas orang lain itu tak ada gunanya. Itu tidak mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Enggak ngangkat, tapi rasanya sedap gitu. Kalau lagi ngomongan orang itu rasanya sedap gitu. Setan. Itu tidak mendekatkan diri kita kepada Allah. Ghibah. Woi, ini memang payah. 2. Kemudian wal mumarah. Wal mumarah. Mumarah ini apa? Debat. Berkelahi mulut. Ini juga tak bagus. Nanti nafsu tuh nyalain sana nyalain sini. Kau gini, berdebat. Sampai kadang-kadang debat yang sifatnya itu ilmiah pun itu harus ada aturannya. Debat secara ilmiah itu pun ada adabnya. Tidak sampai kemudian nafsu menjelekkan orang. Itu sudah tidak bagus, kebablasan. Debat itu tidak bagus. Berselisih, beradu mulut, wal madah, memuji. Memuji kok jelek? Memuji itu jelek kalau tidak pada tempatnya. Memuji itu jelek kalau tidak pada tempatnya. Jadinya namanya kalau bahasa sekarang jadinya menjilat. Padahal orang ini tak gitu, tapi depan mulut manis. Dia nak jilat ni, melambunglah kau ni. Nah, ambil ulo lah. Ulo jadi dah. Pandai-pandailah kau ampu dia. Bahasa kita sekarang lah. Itu memuji yang tidak bagus. Memuji tidak bagus. Jangan dilakukan seperti itu. Memuji supaya dapat duit, jadi dekat, jadi apa? Jangan. Kalau bukan tempatnya, dia tidak berhak untuk dipuji, jangan dipuji. Jangan dipuji. Wal mizah, dan bergurau. Bergurau juga itu hal yang tidak bagus. Ya, bergurau. Apa dapatnya? Kebablasan lama-lama. Ya,
tambah lama tambah bisa jauh dari Allah Subhanahu wa taala, mengkeraskan hati. Nauzubillah semua, nauzubillah. Nanti perincanya insyaallah kita akan lanjutkan di pekan yang akan datang. Semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah memberikan kita rezeki bisa menjaga lisan kita, sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah, pilihan Allah, orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.